saya mau ada sebuah pesan Tuhan yang saya rindu untuk kita semua tangkap dan kita semua terima hari ini. Setelah ini, saudara koko saya yang tercinta akan menyampaikan pesan Tuhan lagi. Saya hanya membuka, saya hanya hanya menyampaikan dan saya hanya membuka, setelah itu koko saya yang akan sampaikan lebih dahsyat lagi. Tapi saudara, seperti biasanya, selalu ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Ini tempat yang sangat indah saat kita duduk sebagai jemaat. Ini tempat yang sangat indah saat kita duduk sebagai orang yang menikmati hadirat Tuhan. Tapi percayalah saudara, ini tempat yang sangat mengerikan, seperti berhadapan di depan sidang ilahi Allah. Saat saudara berdiri di tempat ini dan saudara harus menyampaikan pesan Tuhan. Tapi sekali lagi itu selalu menjadi sebuah pengujian hati untuk saya. Dan setiap kali saya tegang, Tuhan seperti Tuhan seperti kayak marahin saya. Tuhan gak marahin sih, Tuhan kayak ekspresinya tuh beda aja gitu. Kayak Tuhan kayak, udahlah, kenapa sih harus takut dilihat jelek? Udahlah, kenapa sih? Dan saudara, ini mungkin kesekian kalinya, tapi sejujurnya, toh saya masih struggling kok saudara. Sejujurnya mungkin ini kesekian kalinya, tapi saya gak bisa bohong. Saya jujur masih struggling kok saudara. Dan sekali lagi Tuhan cuma bilang, nah udah sampaikan aja pesanku. Mau ada yang terima, mau gak ada yang terima, itu urusan mereka dengan Tuhan. Sampaikan saja pesanku. Dan hari ini Tuhan bicara pada saya tentang peremukan dan didikan. Saudara, tidak banyak orang suka dengan yang namanya peremukan dan didikan. Tapi kemarin hari Kamis, kita keluarga besar Tanjung Ibrahim. Jadi Tanjung Ibrahim itu papahnya Engkong. Jadi buyutnya saya, papahnya Engkong Yusak, itu keluarga besar. Kita Zoom saudara, itu pertama kalinya saya Zoom dengan satu keluarga besar. Saya melihat ada engkong-engkong, emak-emak yang saya juga gak terlalu kenal, tapi itu keluarga yang sangat besar. Tapi saudara, di situ saat satu persatu cerita kesaksian, bersaksi sharing tentang bagaimana hidup di keluarga ini dan apa yang kesan pesan yang waktu papahnya Engkong itu masih hidup dan sebagainya. Saya nggak kenal karena saya nggak pernah ketemu, udah keburu meninggal. Tapi saudara, saya melihat ada sesuatu yang kesamaan dari semua sekeluarga besar saat mereka bercerita. Yaitu apa? Papahnya Engkong itu adalah seorang orang tua yang sangat disiplin, sangat tegas, dan tahu artinya mendidik anak-anaknya dan keturunannya. Dan semuanya cerita, kalau setiap kali pergi ke Jepara, setiap kali ketemu papahnya Engkong, setiap kali ketemu Kong siapa namanya? Kong Xiong. Saya juga kan gak tahu namanya siapa saudara. Kalau setiap kali ketemu Kong Xiong, selalu dimarahin, selalu dibilangin, ayo baca Alkitab. Harus baca Alkitab, sebelum main keluar harus baca Alkitab. Ketemu emak istrinya emak siapa nih? Mang Giok. Mang Giok. Ketemu Mang Giok, dimarahin juga. Pokoknya bawa penggaris saudara. Tapi itulah didikan. Dan saya melihat sebuah keluarga yang sangat takut akan Tuhan. Tapi dilahirkan dari orang tua yang mengerti artinya mendidik anak-anaknya. Mungkin hari itu hal yang gak enak. Harus baca Alkitab, masih kecil diharusin baca Alkitab. Gak boleh keluar rumah kalau belum baca Alkitab. Mau nangis, mau apapun terserah, gak peduli. Pokoknya harus baca Alkitab. Tapi saya melihat itu melahirkan sebuah generasi, sebuah keturunan yang takut akan Tuhan. Sejujurnya, saya seringkali melihat di generasi anak-anak setelah saya, banyak sekali yang tidak mengerti artinya takut akan Tuhan. Saudara, dulu saya kalau di rumah persekutuan, saya masih kecil saudara. Kalau saya lari-lari sama papa saya diangkat. Duduk yang benar, dengerin firman Tuhan. Dimarahin saudara. Tapi sejujurnya itu membentuk saya. Untuk saya mengerti, oh berarti saat aku lagi kebaktian aku gak boleh main-main. Itu membentuk sebuah takut akan Tuhan. Dan itu adalah sebuah fondasi yang sangat kuat. Saya mau cerita saudara, satu hari waktu saya masih kecil. Saya masih gak tahu lah umur berapa, saya masih kecil. Waktu itu mama saya masih ada. Jadi mungkin pasti di bawah umur 10 tahun. Dan waktu itu saya lagi tidur siang, itu hari Sabtu. Dan saya lagi tidur siang saudara. Saya lagi baru pulusnya tidur siang. Tahu-tahu sudah jam 1:30 siang. Dan 1:30 siang itu adalah jam dari persekutuan PD anak di rumah hari itu.
Dan seperti biasanya mama saya akan bangunkan saya. Dan mama saya akan bangunkan saya dan bilang, El turun. Ayo ikut kebaktian persekutuan anak. Dan hari itu saya malas ya minta ampun. Saya lagi ngantuk banget saudara, saya lagi ngantuk banget. Kayak tadi saudara Miel tertidur lelap saudara. Untung masih kecil saudara. Mungkin kalau udah umur 9 tahun dimarahin sama emaknya mungkin. Saudara, tapi waktu itu saya udah umur mungkin 8-9 tahunan lah mungkin. Jadi udah cukup besar. Dan hari itu mama saya bilang, ayo harus turun ke bawah. Saya gak mau, masih ngantuk saya bilang gitu. Mau tidur aja, dimarahin saudara. Itu yang namanya dimarahin, saya sampai nangis jerit-jerit. Seorang AL kecil ini sampai nangis jerit-jerit, mama saya gak peduli. Mama saya tuh galaknya minta ampun. Gak peduli saudara, saya mau nangis, saya mau jengking-jengking, saya mau ngapain. Turun ke bawah, sekarang juga ikut persekutuan PD Anak. Akhirnya saya tahu saya gak bisa kalah dengan mama saya usap air mata saya turun ke bawah saudara. Begitu saya turun ke bawah, saya melihat sahabat saya, Bapak Wiryadi. Saya melihat sahabat saya, koko saya bernama Bapak Wiryadi. Lagi memeragakan sebagai seorang Goliat saudara. Pakai panci di tangannya. Saya adalah Goliat katanya. Dan kemudian dia bilang, saya mencari siapa yang bisa jadi Daud. Turunlah saya dengan muka sebal, dengan muka kesel, dengan tidak tahu apa-apa dari atas. Dan tiba-tiba ditunjuk, Ael, sini. Kamu jadi Goliat saja katanya gitu. Jadi Daud saja katanya gitu. Saya bilang gak mau, saya bilang gitu. Gak mau, saya gak mau jadi Daud. Gak bisa, kamu udah terlambat, ini hukumannya katanya gitu. Akhirnya saya ditarik, saya jadi Daud. Belum jadi apa-apa saudara, saya dipakein mangkok di kepala saya. Ini adalah ketopong dan baju jirah. Saya sampluk saudara apa ya, saya lempar saudara, saya gak mau saya bilang gitu. Persis seperti Daud gak mau pakai baju jirah katanya seperti itu. Dan kemudian dia bilang, sahabat saya ini berkata, setelah Daud hari itu gak mau pakai baju jirah karena kebesaran. Sama seperti AL gak mau pakai mangkok karena mangkoknya licin di kepalanya. Hari itu Daud mengambil ketapel katanya. Dan dia ambil gayung saudara. Pegang ini AL. Saya dengan muka males, saya ambil, saya pegang. Dan kemudian dia puterin tangan saya. Dan hari itu Daud mengalahkan Goliat dengan gayung, bukan, dengan ketapel. Dia lempar gayungnya, kena kepalanya dan Goliat jatuh. Saudara, oke selesai, semua anak-anak, wah tepuk tangan. Hebat Daudnya bisa ngalahin Goliat pakai gayung katanya gitu. Saya duduk saudara, selesai, saya naik ke atas, saya lari ke engkong. Saya ngadu ke engkong. Saya bilang, Kong, pertama, Mama tidak mengerti hatiku. Mama itu jahat, tega. Masa anak kecil masih ngantuk, dipaksa harus kebaktian. Yang kedua, ada pelecehan yang terjadi di tengah PD Anak, Kong. Masa aku disuruh bawa gayung untuk jadi seperti Daud? Dan hari itu engkong cuma ketawa. Dan engkong cuma bilang, selamat AL, ini adalah pelayanan pertama kamu. Saudara bayangkan, saya mengawali pelayanan saya sebagai seorang Daud yang membawa gayung dan mangkok di atas kepala saya. Tapi hari itu saya bilang, Kong, aku gak terima pelayanan macam apa ini kayak gini. Dan Kong cuma bilang, El, kamu gak boleh milih-milih pelayanan. Kalau bahkan kamu diberikan kehormatan cuma bawa gayung, itu sebagai ketapel Daud, itu hal yang konyol. Tapi itulah pelayanan. Dan Kong bilang, El, jangan pernah engkau milih-milih pelayanan. Gak boleh milih-milih pelayanan. Pelayanan sekecil apapun, kamu harus ingat. Pertama kali kamu melayani Tuhan, cuma pegang gayung. Saudara, dan hari itu sejujurnya, itu jadi hari yang setiap kali saudara, kalau saya pelayanan, saya khotbah, udah siap dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, saya cuma ingat Tuhan. Ini pemegang gayung dulu. Waktu aku umur 7 tahun, 8 tahun. Pemegang gayung yang gak ngerti apa-apa, gak mau pelayanan, gak mau ikut kebaktian PD Anak. Cuma megangin gayung doang. Dan engkau hitung sebagai pelayanan pertamaku. Dan kalau engkau pakai begitu dahsyat hari ini, Tuhan, itu cuma anugerah. Tapi saudara, semua perjalanan didikan yang saya alamin,
itu membentuk saya sampai hari ini. Banyak orang gak suka didikan. Banyak orang gak suka dengan yang namanya dipaksa. Tapi saudara, sekali lagi, didikan akan membuat kita jadi orang yang tahu artinya dibentuk. Jadi orang yang tahu artinya menghargai, menghormati Tuhan, bahkan takut akan Tuhan. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat yang keempat. Ayatnya dulu aja gak apa-apa. Di Alkitab biasa. Yohanes 4 ayat yang keempat. Yohanes 4 ayat yang keempat. Oh udah deh. Ia harus melintasi daerah Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang keempat tertulis, ia harus melintasi daerah Samaria. Next. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Next. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara gak asik, kayaknya saya baca sendiri, gantian aja ya saudara. Saudara ayat 10, saya ayat 11 sampai saya bilang amin. Ya mari saudara, 1, 2, 3. Next. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Amin. Saudara, hari itu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Tapi sesuatu yang aneh adalah di ayat yang keempat tertulis, ia harus. Siapa yang mengharuskan Yesus? Gak ada. Kenapa Yesus sampai harus pergi melintas ke daerah Samaria? Hanya demi ketemu dengan seorang perempuan Samaria yang hari itu bukan siapa-siapa, hari itu cuma perempuan yang sudah menikah 5 kali dan yang hari itu
pria yang bersamanya juga bukan suaminya. Tapi disitulah Yesus berkata, aku harus melintas ke daerah Samaria. Saudara, saya membaca, saya melihat ada sesuatu yang aneh di sini. Saya melihat dengan Tuhan, saudara, orang-orang yang pernah mengalami yang namanya peremukan. Yang pernah mengalami yang namanya peremukan dalam hidupnya. Itu akan mengundang Tuhan dengan sangat kuat. Seperti sebuah magnet yang mengundang Tuhan sampai Tuhan berkata, aku harus pergi ke sana, aku harus. Saudara, yang lebih ajaib lagi adalah perempuan Samaria ini bukan hanya dijumpai oleh Yesus. Tapi yang pertama, boleh slide-nya. Tapi yang pertama, di ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu padanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, bayangkan hari itu Yesus sampai melanggar hukum. Yesus sampai harus menembus hukum cuma demi bertemu dengan seorang perempuan sundal. Cuma demi bertemu dengan seseorang perempuan yang pernah mengalami artinya peremukan dalam hidup. Yang pernah mengalami yang namanya kehancuran dalam hidup. Yesus harus sampai menembus yang namanya hukum. Di saat seharusnya Yesus gak boleh, seorang Yahudi gak boleh bergaul dengan seorang Samaria. Tapi Yesus bukan hanya bergaul. Dia mengasihi, dia mencintai, dia melanggar hukum demi ketemu perempuan ini. Apa yang menarik dari perempuan ini? Cuma satu, dia mengerti dan dia mengalami artinya yang namanya peremukan. Kehancuran hati sampai hatinya hancur. Dan Tuhan bilang, aku harus ketemu dengan perempuan ini. Boleh next slide. Dan bukan hanya Yesus melanggar hukum, saudara. Salah satu ayat paling fenomenal, ayat paling powerful dalam firman Tuhan muncul di perikop ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat yang Tuhan katakan, aku akan memunculkan penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebuah ayat yang sangat powerful. Bukan muncul di Kejadian, enggak muncul di Wahyu, enggak muncul di Keluaran, enggak. Muncul di saat Tuhan sedang berbicara dengan seorang perempuan sundal. Perempuan yang menikah berkali-kali hancur. Hidupnya udah hancur berkeping-keping, udah gak ada harapan lagi. Tapi ayat ini muncul di saat-saat seperti itu. Next. Dan lebih dari itu. Bukan yang ini. Gak ada ya? Balik lagi dulu. Dan lebih dari itu, Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias. Tuhan gak nyatain dirinya sebagai Mesias ke sembarang orang, saudara. Bahkan ke murid-muridnya aja enggak loh. Tapi ke perempuan ini dia nyatakan, akulah Mesias. Akulah Mesias. Yesus membuka dirinya. Yesus memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya kepada perempuan berdosa ini. Apa yang spesial dari perempuan berdosa ini? Karena ada sebuah kehancuran hati. Saudara, sebuah peremukan. Saat engkau responi dengan benar, itu akan jadi sebuah magnet yang begitu kuat. Untuk Tuhan harus mendatangi hidupmu. Untuk Tuhan harus menjumpai hidupmu. Untuk Tuhan harus mengubah nasibmu. Tapi itu diawali dari sebuah peremukan. Boleh di next. Saudara, ini saya mencoba untuk buat sebuah diagram. Saudara, satu hari Mami Ingin pernah khotbah dan bilang seperti ini. Saat ada seorang pahlawan Tuhan dan hatinya itu bleeding. Hatinya itu berdarah, hatinya terluka dan tercium ada bau kemarahan, ada bau kekecewaan. Itu jadi sebuah magnet yang begitu kuat untuk setan. Dan tiba-tiba dari radius sekian kilometer, iblis bisa mencium itu. Dan iblis tahu ada pahlawan Tuhan yang hatinya lagi bleeding. Oh, ada pahlawan Tuhan yang hatinya itu lagi terluka dan dia lagi marah sama Tuhan. Dikejar habis-habisan sampai dihancurin. Tapi saudara, dari satu permukaan yang sama, engkau bisa memilih untuk jadi magnet untuk setan. Atau engkau bisa memilih untuk jadi magnet untuk Tuhan.
dan semua yang ilahi. Dari sama-sama diremukan, ada yang memilih untuk bleeding, ada yang memilih untuk biarinlah aku terluka, biarkan hatiku terluka, aku marah, aku kecewa, aku semuanya biarkan saja. Toh bukannya ini wajar ya. Saudara, jangan biarkan kewajaran menjadi pembenaran untuk diri kita. Membenarkan saat kita marah, saat kita kecewa, dan kita berkata bukannya ini hal yang wajar ya, manusiawi ya. Tapi saudara, saat hatimu bleeding, itu jadi magnet yang begitu kuat buat setan. Hidup kita ini saudara, ini sebuah magnet. Hidup kita ini akan menarik sesuatu dengan sangat kuat. Pertanyaannya apa yang mau engkau tarik? Engkau mau jadi magnet untuk setan? Engkau pergi kemanapun dikejar tuh sama setan. Karena setan mendengar, setan mencium, ada bau darah, ada bau kekecewaan, ada bau luka dari seorang pahlawan Tuhan. Atau yang kedua, engkau memilih saat diremukan, bukan bleeding, bukan luka yang keluar, tapi peremukan yang mengeluarkan wangi-wangian. Peremukan yang mengeluarkan sebuah minyak, sebuah wangi-wangian. Dan itulah magnet untuk Tuhan dan semua yang ilahi. Hari itu saudara, setiap kita bisa memilih. Tapi mengeluarkan wangi-wangian itu gak cuma satu kok, macam-macam. Ada orang yang begitu diremukan, itu seperti perempuan Samaria tadi. Tanpa sadar yang keluar dari hidupnya adalah ketahuidirian. Tanpa sadar yang keluar dari hidupnya adalah ketahuidirian bahwa aku ini perempuan yang najis, aku ini perempuan yang hina. Aku ini bukan siapa-siapa. Dan tiba-tiba itu jadi magnet yang begitu kuat untuk Tuhan. Ada orang-orang yang saat diremukan, yang keluar ibaratnya saudara, kalau misalnya yang keluarnya ketahuidirian itu mungkin engkau jadi seperti minyak zaitun misalnya. Tapi ada orang-orang yang begitu diremukan, yang keluar dari hidupmu itu trust. Seperti siapa? Abraham. Ada orang yang begitu diremukan, yang keluar dari hidupnya, Tuhan, aku tuh tetap percaya. Aku tetap percaya, dan kalaupun aku harus mengulang lagi, aku akan tetap lakukan, bahkan yang lebih dahsyat. Aku gak akan cancel semua yang sudah aku lakukan. Misalnya nih saudara, kalau saudara tiba-tiba tanpa gak sengaja engkau terlukai dengan pemimpinmu. Dan kemudian apa yang keluar dari hidupmu? Apakah engkau marah? Atau engkau justru saat itu diremukan, hancur. Tuhan, ini tuh pemimpin yang aku cintai, tapi aku terluka. Dan saat itu diremukan, apa yang keluar dari hidupmu adalah marah, kecewa, menghakimi. Atau justru engkau berkata, aku percaya Tuhan. Ini semua adalah dalam izin dan kendalimu. Bahkan kalau aku boleh mengulang, aku akan tetap mengabdi. Bahkan lebih lagi, seperti aku mengabdi sebelumnya. Bahkan lebih dari itu. Karena sebuah trust, sebuah kepercayaan. Apa yang keluar dari hidupmu? Ada yang keluar dari hidupnya adalah cinta. Buat saya yang namanya cinta itu mungkin seperti bunga yang diremukan. Jadi sebuah parfum yang wangi. Itu peremukan. Seperti siapa? Maria Magdalena. Saat dia diremukan, dia tatap wajah Yesus. Muncul cinta. Muncul sebuah cinta yang begitu dalam. Seperti Maria Betania. Saudara, begitu diremukan, dia malah hancurkan minyak narwasunya, dia urapi kaki Yesus. Saudara, Betania itu artinya adalah house of dates atau rumah kencan. Sampai Tuhan bilang ini tuh rumah kencanku. Ini tuh tempat aku selalu datang untuk berkencan. Karena ada sebuah cinta yang keluar dari yang namanya peremukan. Pertanyaannya saudara, saat engkau diremukan, apa yang keluar dari hidupmu? Apa yang keluar dari hatimu? Itu adalah kairos saudara. Banyak orang berpikir, oh kairos itu saat tiba-tiba aku bersinar. Saat tiba-tiba orang melihat wajahku, wajahku menyancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Oh kairos itu pada saat aku pergi ke rumah sakit, aku ngedoain tiba-tiba orang sembuh. Padahal ratusan kali sebelumnya aku gak pernah bisa nyembuhin orang sakit. Itu kairos, yes. Tapi kairos yang lebih penting dari itu adalah saat Daud berusaha dibunuh oleh Saul. Itu kairos terpenting dalam hidup Daud. Saat hari itu Saul berusaha membunuh Daud. Dan Daud ngerti menangkap artinya kairos Tuhan.
Di tengah peremukan, dia memilih untuk tetap mengabdi. Dia memilih untuk tetap mencintai dan tidak pernah membalas. Bahkan saat dia punya kesempatan sekalipun. Itulah kairos terpenting dalam hidup Daud. Kairos terpenting dalam hidup Yerobeam adalah saat Salomo berusaha untuk membunuh Yerobeam. Dan dia tetap memilih saat diremukan, bukan bleeding. Tapi saat diremukan, yang keluar adalah cinta. Yang keluar adalah pengabdian. Yang keluar adalah semua yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kairos. Saudara, hari ini kalau ada engkau-engkau yang sedang mengalami yang namanya peremukan. Inilah kairos Tuhan dalam hidupmu. Inilah kairos Tuhan dalam hidupmu. Jangan lewatkan setiap kairos Tuhan. Sampai Tuhan berkata, aku harus. Kemarin saudara saya baru berapa sebulan yang lalu saya baru pulang dari Manado, saudara saya pergi ke Manado. Dan hari itu saudara, saya pergi ke Manado, saya pikir oh itu adalah kebaktian biasa. Oh ya KKR, aduh thank you. Ya haus, kering tenggorokannya. Bentar ya. Aduh, oke. Saya pergi ke Manado saudara. Saya ini cuma pemeran pengganti. Harusnya yang kesana itu Steven. Tapi beliau banyak alasan. Dan akhirnya saya ini jadi adik yang harus jadi bemper untuk kakak-kakaknya. Dan akhirnya, kamu aja yang pergi. Itu lagi main kartu, saudara lagi main monopoli di Bandung. Terus tiba-tiba Steven, aku gak bisa pergi ke Manado katanya gitu. Si Bevis sudah, kenapa kamu gak bisa pergi ke Manado? Kan kamu udah janji mau ke Manado katanya gitu. Iya gak bisa, malas pergi sama kamu katanya gitu. Enggak, padahal dia ada alasan lain, saudara, ada urusan lain. Dan akhirnya di situ langsung, udah AL aja pergi ke sana. Enak aja aku bilang gitu, aku ada urusan lagi pergi ke tempat lain. Tapi hari itu karena begitu besar kasih AL pada kakak-kakaknya. Maka dikaruniakanlah waktunya itu diberikannya. Dan udah. Aku aku ke Manado, saya bilang gitu. Jadi maksud hati saya ke Manado itu bukan pelayanan saudara. Tapi sebagai adik yang baik, takkan pernah ku meninggalkanmu. Saya gak mau ninggalin koko saya saudara, kasihan sendirian. Akhirnya ya udahlah saya ke Manado. Mana sebelum pergi ke Manado, saya mimpi saudara. Saya mimpi Bepis tuh di mimpi itu tuh kecelakaan gitu-gitu. Jadi saya ketakutan saudara. Saya bilang udah aku pergi ke Manado. Kamu gak boleh pergi kemanapun kalau gak ada aku. Biar saya jadi bodyguard kamu. Padahal kenyataannya saudara kalau lagi kenapa-napa saya juga gak bisa apa-apa saudara. Tapi ya gak apa-apa, pokoknya saya harus ada di sampingnya. Akhirnya kita pergi ke Manado. Dan saya pikir oh ya ini KKR biasa. Saya siapkan khotbah seperti biasanya. Tapi sampai KKR pertama, kebaktian pertama. Tiba-tiba saudara di kebaktian itu saya rasakan hati Tuhan. Itu saya gak pernah saudara kebaktian seperti itu. Tiba-tiba saya ditegur Tuhan. Saya ditegur Tuhan dan Tuhan bilang, nak ini itu acara penting untukku. Dan tiba-tiba hati saya hancur, saya bilang Tuhan ampuni aku. Saya terlalu merendahkan, terlalu mengentengkan. Di saat saya pikir, oh ya saya udah khotbah, saya tahu nyampein pesan Tuhan, supaya gimana caranya supaya bagus, ya udahlah biasa aja. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, nah ini acara penting untukku. Saya sujud di tengah itu ada wali kota, ibu wali kota, ada ibu wakil wali kota. Saya sujud saudara, saya bilang Tuhan ampuni aku. Jadi hari itu di tengah kebaktian, yang bertobat bukan jemaatnya saudara, tapi yang bertobat hamba Tuhannya. Dan dari itu saya bilang Tuhan ampuni aku, saya nangis, saya bilang Tuhan ampun. Kalau buat engkau penting tapi aku gak tahu. Itu adalah kesalahan terbesar seorang kekasih Tuhan. Saat kita gak kenal hati kekasih kita, saat kita gak tahu buat Tuhan itu penting. Tuhan excited dan kita gak excited. Buat saya itu adalah dosa terbesar seorang kekasih Tuhan. Karena apa bedanya saya dengan Wasti? Kalau hari itu raja sedang punya pesta, raja excited, dan saya punya pesta saya sendiri, saya punya acara saya sendiri, hanya untuk memuaskan daging saya, apa bedanya saya dengan Wasti? Dan dari itu saya sujud, saya bilang Tuhan, ampuni aku. Selesai kebaktian, saya gak tahu kenapa Tuhan begitu excited sampai seperti itu. Tapi sampai kemudian KKR yang kedua, saudara, hari itu KKR kedua itu butuh uang sekitar, pokoknya cukup banyak lah.
uang cukup banyak. Dan hari itu saya melihat saudara, anak-anak Tuhan di sana. Saudara, hari itu saya bilang, waktu itu belum ada uangnya. Jadi acara kurang 2 jam, uangnya belum ada saudara. Sampai orangnya bilang ini, kalau sound system gak dibayar sampai jam 11, acara jam 12 saudara. Ini kalau sound system gak dibayar sampai jam 11, sound systemnya saya cabut. Sound systemnya bakal dicabut dan gak ada uang. Gak ada uang, kita gak tahu, kita yang dari Bandung kita gak tahu. Ternyata mereka struggling sendiri dan mereka gak ada uang. Itu acara harusnya jam 12 mulai, sampai jam 10 siang belum ada uang. Tapi hari itu saudara saya melihat sesuatu yang ajaib. Apa yang mereka lakukan? Di tengah mereka gak ada uang. Orang-orang panitia sana itu ngumpulin BPKB mobil saudara. BPKB mobil dikumpulin, digadain saudara. Saya gak tahu, kalau saya tahu saya marahin kenapa? Ya gak boleh. Masa memulai KKR dengan hutang? Tapi mereka dengan hatinya, dengan kerinduannya. Mobil di BPKB-nya dikumpulin, digadain demi bayar apa? Demi bayar DP sound system buat KKR. Tapi saudara hari itu, saat saya dengar itu, saya bilang Tuhan, pantesan buat engkau ini acara yang sangat penting. Bukan karena sayanya, bukan karena apa-apanya. Tapi ada orang yang diremukan begitu rupa. Tapi yang keluar adalah cinta, yang keluar adalah pengorbanan. Saat orang diremukan udah gak punya uang, udah gak punya apa-apa. Diremukan sampai ada orang yang mau minjem uang 5 juta, saudara cuma 5 juta dia pinjam ke temennya, dia utang. Cuma buat apa? Ikut nabur buat KKR. Ada orang-orang yang diremukan, tapi yang keluar bukan marah. Yang keluar adalah pengabdian, yang keluar adalah pengorbanan. Dan seakan-akan Tuhan berkata, nak, itu buat aku terharu loh. Hal itu buat aku terharu. Dan Tuhan sampai berkata, bahkan hamba Tuhannya pun gak benar, gak akan bisa membuat aku menjamah, gak akan bisa menghentikan Tuhan untuk menjamah acara itu. Saya aja disingkirin sama Tuhan, dimarahin sama Tuhan. Saking Tuhan ngebelain acara itu. Tapi no wonder Tuhan ngebelain acara itu. Karena Tuhan bilang aku harus datang dan melawat acara itu. Sesimpel karena ada peremukan, ada kehancuran yang terjadi di sana. Tapi yang keluar adalah pengabdian, yang keluar adalah korban, yang keluar adalah cinta. Gak ada kemarahan sedikit pun, gak ada mempertanyakan Tuhan sedikit pun. Saudara, kalau itu kita mungkin kita mempertanyakan Tuhan loh. Kita bilang Tuhan bukannya ini acaramu, tapi kenapa engkau gak berkati? Kenapa engkau gak kasih uang? No, gak ada sedikit pun pertanyaan. Gak ada sedikit pun kemarahan. Yang keluar adalah pengabdian. Yang keluar adalah cinta. Saudara, dalam hidupmu saat engkau ngadapin apapun itu. Saat engkau diremukan, engkau dihancurkan. Apa yang mengalir keluar dari hatimu. Pastikan adalah sesuatu yang menarik Tuhan. Sampai Tuhan tuh terharu. Sampai Tuhan tuh bilang aku gak bisa kalau gak menjamah mereka. Aku gak bisa kalau gak melawat mereka. Aku harus melewati mereka. Aku harus mendatangi mereka. Sama seperti perempuan Samaria itu. Dan yang terakhir saudara. Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Kata Yesus kepadanya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Rabuni, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegangku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, orang kedua yang tahu artinya dihancurkan. Tapi justru Yesus berkata aku harus ketemu sama mereka. Adalah Maria Magdalena. Yang saudara menurut para ahli berkata Maria yang samalah. Yang hari itu saat dia didapati berzinah. Orang mau ngelemparin batu. Dan hari itu Yesus datang. Dia nulis-nulis di atas tanah. Dan Yesus berkata siapa yang paling tidak berdosa. Boleh lempari dia batu terlebih dahulu. Dari yang paling tua meninggalkan. Dan hari itu seorang Maria yang tahu artinya hidup yang hancur. Hati yang remuk menatap Yesus. Dan saat itulah dia terpesona. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Dia terpesona dengan Yesusnya. Dia terpesona dengan kekasihnya. Cinta itu mengalir dari hidupnya. Saudara, masihkah engkau terpesona dengan kekasihmu?
Masihkah engkau terpesona, masihkah engkau dibuat terpesona saat engkau menatap wajahnya, di saat engkau ditolong dari hal yang paling mengerikan dalam hidupmu, dan tiba-tiba engkau pandang wajahnya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Dan cinta itu mengalir dari hati seorang pelacur. Sampai akhirnya Yesus berkata, sebelum aku kembali ke Bapa, aku harus ketemu dulu sama Maria. Aku harus ketemu dulu. Saudara, bahkan para ahli berkata, itu kalau hari itu Maria menjamah Yesus, Yesus harus mengulang perjalanannya di atas kayu salib. Bahkan Yesus meresikokan semua perjalanannya demi seorang Maria yang hari itu tahu artinya diremukan, dihancurkan. Tapi yang mengalir adalah sebuah cinta. Saudara, sekali lagi dalam hidupmu, apa yang mengalir dalam hidupmu? Ada banyak yang sedang mungkin mengalami yang namanya peremukan. Tapi apakah engkau cepat atau lambat menjadi magnet buat setan? Ataukah engkau menjadi magnet untuk Tuhan? Sampai Tuhan berkata, aku harus bahkan yang namanya hukum Tuhan langgar. Bahkan yang namanya hal yang mustahil Tuhan langgar. Demi ketemu sama kita. Demi ketemu sama saya dan demi ketemu sama saudara. Saudara, satu hari saya lagi di Eropa. Waktu itu sebelum Stephen pulang ke Indonesia, saya menemani Stephen sama Om Hendri pergi ke Eropa. Kami pergi ke Eropa dan hari itu kami pergi ke salah satu gereja ortodoks, saudara. Saya lupa kayak hari itu mau ngapain, kalau nggak salah ketemu sama salah satu pendetanya di sana atau apa, saya juga lupa. Tapi waktu itu kita pergi ke gereja ortodoks itu, kami datang ke sana, dan saat kami datang ke sana itu lagi ada sebuah kebaktian. Kami datang, kami duduk, karena lagi kebaktian, kami duduk. Tapi yang datang waktu itu kebaktiannya itu diisi sama pendeta undangan dari tempat lain, bukan dari pendeta setempatnya. Dan kemudian lagi kebaktian di gereja ortodoks, gereja tua. Gereja kayak kalau di Bandung mah nggak tahu sih kayak gereja apa. Pokoknya gereja tua, bukan gereja karismatik. Oh iya, aku udah kepedean. Thank you. Bener kan buat aku tisunya. Oke. Apa? Itu. Terus udah gitu di gereja ortodoks itu, kita lagi duduk, saudara. Lagi duduk, penyembahan gitu dan sebagainya, nyanyi-nyanyi, khotbah. Tiba-tiba pendeta ini nunjuk ke arah saya. Ke arah saya, Stephen dan Om Hendri. Kamu katanya gitu. Ditunjuk kamu yang di sana. Saya pikir itu nunjuk ke Stephen, saudara. Saya ini sudah terbiasa dengan koko-koko saya, mereka yang biasanya lebih tampil dan lebih itu. Jadi saya colek, tuh dicariin pendetanya, saya bilang gitu. Dicariin pendetanya. Terus udah gitu Stephen bingung. Dan kemudian pendetanya bilang, no. Kamu yang pakai jaket merah, saya pakai jaket kulit merah, saudara, udah kayak mau dangdutan, saudara. Pakai jaket kulit merah, pakai boot tinggi, saudara. Saya tahu style saya kadang-kadang alay, nggak apa-apa lah. Tapi hari itu dibilangin, kamu yang pakai jaket merah. Dan kemudian saya bilang, iya, kenapa? Saya bilang gitu. Dan kemudian pendetanya bilang, I see fire inside of you. Saya lihat ada api di dalam hidup kamu. Dan hari itu pendetanya bilang, Tuhan mau pakai hidup kamu dengan dahsyat. Saya lihat apakah ada jaket saya yang merah. Tapi hari itu saya amin kan, saya bilang yes Tuhan, amin. Pendeta itu bilang dari jauh, pendeta itu bilang I see fire inside of you. Dan aku lihat api ada dalam hidupmu. Dan Tuhan mau pakai hidupmu dengan dahsyat. Udah saudara, selesai sampai situ. Saya pikir ada sesuatu yang dahsyat. Apakah pendeta ini akan berubah? Enggak. Cuma sampai situ, hanya sampai situ. Kemudian saya pulang, selesai. Saya diledekin sama Hendri, lu sih pakai baju jaket merah mentereng kayak gitu, jadi dibilangin ada api dalam hidupmu. Oh ya bagus dong kalau gitu, saya pakai baju merah terus setiap hari, saya bilang gitu. Kemudian saya kita tidur di kamar gitu dan sebagainya. Saat malam hari, saya tuh coba bilang, Tuhan, aku tuh siapa Tuhan? Sampai ada gereja ortodoks, hamba Tuhan yang mungkin bukan karismatik, bisa-bisanya nunjuk saya dari jauh dan bilang Tuhan mau pakai hidupku dan bilang ada api Tuhan dalam hidupku. Saya coba bilang, Tuhan, aku tuh siapa? Aku tuh bukan orang hebat, aku tuh bukan orang baik, aku tuh bukan siapa-siapa. Tapi tiba-tiba di tengah malam itu, saudara, saya seperti melihat sebuah film, saudara. Saya seperti melihat sebuah film dan saya melihat saya kecil. Waktu saya umur 11 tahun, 12 tahun.
Dan Tuhan cuma putar saat setiap tanggal 10 Desember malam. Yang persisnya itu adalah sehari sebelum saya ulang tahun. Setiap tahun, di tahun-tahun itu, saya selalu nangis. Setiap malam, saya selalu bilang, Tuhan, besok aku ulang tahun. Tapi gak ada papa, gak ada mama di samping aku. Tapi gak ada papa, gak ada mama, gak ada kemarahan dalam hati saya cuma murni sedih, saudara. Saya cuma sedih sebagai seorang anak bungsu, sebagai seorang AL kecil yang hari itu merindukan papanya dan mamanya di hari ulang tahunnya. Itu cita-cita terbesar, saya cuma pengen ketemu sama papa sama mama di hari ulang tahun saya, merayakan bersama papa mama saya. Tapi tiba-tiba film itu seperti berputar. Dan Tuhan seperti berkata, nak, kamu tahu apa yang bikin aku jatuh cinta dengan kamu? Saat hari-hari itu, setiap tahun kamu lewati tanggal 10 Desember dengan hati yang hancur. Dengan sebuah pernemukan. Tapi gak ada sedikit pun kemarahan di hatimu. Gak ada sedikit pun kekecewaan. Kau coba berkata, aku percaya kok Tuhan, kau tahu yang terbaik. Dan Tuhan bilang, di saat itulah aku harus mendatangimu. Dan di saat itulah aku jatuh cinta dengan engkau. Dan Tuhan bilang, kau mungkin gak punya hal yang baik dalam hidupmu. Tapi di saat-saat seperti itu, di saat-saat hatimu hancur begitu rupa. Dan Tuhan bilang, aku harus mendatangi engkau. Dan di saat itulah aku mencintai engkau. Aku jatuh cinta dengan engkau. Saya coba bisa nangis. Saya coba bilang, Tuhan. Dan semua permukaan itu worth it kok Tuhan. Kalau ujungnya seperti ini, semua permukaan itu worth it Tuhan. Itu layak, itu hal yang indah Tuhan. Itu bukan permukaan, bukan nightmare. Kalau saya tahu lewat permukaan itu saya mendapatkan cintamu, it's not a nightmare. Itu sebuah berkat, itu sebuah anugerah. Dalam hidupmu saat engkau diremukan, apa yang keluar. Dan saat yang keluar adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu magnet yang sangat kuat untuk engkau menarik Tuhan datang dalam hidupmu. Sampai kita bisa menghadap Tuhan dan berkata, ku hampiri tempat tahta kudus. Mari sembah Tuhan. Ku temukan jantung. Sampai kita temukan jantung hati kita.